Bab 2952. Tidak ada lawan. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dalam perjalanannya ini, dia benar-benar sangat tertekan. Karena musuh selalu lebih kuat darinya. Dalam hal ini, dia hanya bisa dikalahkan secara pasif. Tapi sekarang, dia akhirnya tidak perlu merasakan emosi ini lagi. Apa salahnya pamer? Jika tidak pamer sekarang, takutnya tidak ada kesempatan lagi untuk pamer di masa depan. Menara kecil tiba-tiba berkata, dulu memang agak menyedihkan. Hei, Mile tersenyum, semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Menara kecil berkata, aku harap begitu. Dia juga tidak ingin ikut Mile menjadi adik laki-laki dalam menjalani hidup ini. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba muncul tidak jauh dari situ. Tetua berjubah hitam memandang ke arah Mile, "Tuan muda, Nona kami mengundangmu." Mile sedikit mengernyit, "Nona." Tetua berjubah hitam mengangguk sedikit, "Ya." Saat mengatakan itu, dia memberi isyarat silahkan. Mile melirik ke arah tetua berjubah hitam. Tetua ini ternyata adalah master raksasa kuno. Mile berpikir sejenak lalu berkata, aku masih ada urusan, jadi tidak bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke samping bersama Liliana. Tetua berjubah hitam sedikit mengernyit, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini Mile tiba-tiba menoleh dan melirik ke arahnya. Jika kamu mengambil tindakan, percayalah, ini akan menjadi serangan terakhirmu. Aku bukan pamer, aku memberitahumu sebuah fakta. Setelah berbicara, dia membawa Liliana pergi. Di tempat, tetua berjubah hitam tampak murung. Tapi pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan. Beberapa saat kemudian, tetua berjubah hitam berbalik dan pergi. Di kejauhan, Liliana di sebelah Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, kenapa kamu tidak pergi? Mile tersenyum dan berkata, kenapa aku harus pergi? Liliana melirik Mile dan menghela nafas dalam hati. Meskipun pria di depan ini biasanya tampak santai, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat arogan. Beberapa saat kemudian, Mile dan Liliana sampai di sebuah alun-alun. Saat ini sudah ada beberapa siswa Akademi Galaksi di alun-alun. Selain itu, ada juga tetua raksasa kuno, kali ini dia yang menjadi penilai. Tetua ini sedang duduk bersila di bawah tangga batu. Saat melihat Mile dan Liliana, dia langsung membuka matanya, lalu menghadap Mile dan Liliana, mengangguk sedikit sebagai salam. Mile dan Liliana berjalan ke arah tetua dan Liliana membungkuk sedikit, Tetua Yu. Tetua Yu mengangguk sedikit, terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo istirahat dulu. Liliana mengangguk, lalu berjalan ke samping bersama Mile, dia duduk bersila, Tuan muda Ye, aku akan berlatih dulu. Mile tersenyum dan berkata, oke. Liliana tersenyum ringan, lalu perlahan menutup matanya. Mile tidak memilih untuk berlatih, tapi dia akan mengunjungi kota pemberontakan. Dia sekarang sedang menunggu pil obat dari Daisy, hanya dengan pil obat itu dia baru bisa terus berlatih. Melihat Mile pergi, Tetua Yu sedikit mengernyit tetapi tidak menghentikannya. Terhadap Mile, sikap Akademi Galaksi saat ini juga agak tidak begitu pasti. Mereka semua tahu asal-usul Mile tidak sederhana, lebih tepatnya sangat tidak sederhana. Yang mereka khawatirkan adalah Mile datang ke Akademi Galaksi untuk tujuan yang tidak murni. Selain itu, mereka tidak punya pemikiran lain tentang Mile. Sebaliknya, banyak mentor yang juga menyarankan untuk membina hubungan baik dengan Mile. Tentu saja ada juga yang menentang. Intinya, sikap Akademi Galaksi terhadap Mile sekarang bisa dibagi menjadi dua tipe, yang satu memihak dan yang satunya waspada. Kilatan kekhawatiran melintas di mata Tetua Yu.
karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Mile sama sekali. Dia mencoba menggunakan kesadaran ilahi untuk memindai Mile secara diam-diam, tetapi dia menemukan bahwa begitu kesadaran ilahi bersentuhan dengan Mile, langsung menghilang tanpa jejak. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Mile memiliki benda ilahi super di tubuhnya yang menghalangi kesadaran ilahinya. Kemungkinan kedua adalah kekuatan Mile. Memikirkan hal ini, Tetua Yu perlahan menutup matanya, tidak berani untuk terus berpikir. Mile datang ke jalanan masih sepi dan dari waktu ke waktu kesadaran ilahi melintas. Mile berjalan perlahan. Pada saat ini, tiba-tiba turun hujan ringan. Namun begitu air hujan mendekatinya, air tersebut terhempas kembali oleh kekuatan misterius. Mile melihat ke ujung kehampaan dan tiba-tiba hatinya terasa sedikit kosong. Sekarang dia telah merasakan perasaan tak terkalahkan. Setidaknya, tidak ada yang bisa menjadi lawannya saat ini. Namun, dia menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia merasa agak kesepian. Karena tidak ada orang di sisinya. Ladiaan tidak ada. Tiari tidak ada. Lin Siye tidak ada. Benet Mo tidak ada. Nadia tidak ada. Tango Tuoba tidak ada. Kak Savera tidak ada. Dan Lily. Memikirkan orang-orang ini, Mile merasakan hatinya sepi seperti air pasang. Sepanjang perjalanan, Mile berjalan sangat cepat. Saking cepatnya sehingga banyak orang tidak dapat mengikutinya. Namun setelah mereka tidak dapat mengikutinya, dia meninggalkan orang-orang itu jauh di belakangnya. Tidak berdaya. Sedikit ekspresi rumit muncul di mata Mile. Dia akhirnya mengerti kalimat ini sekarang. Tiada jalan sangat sepi. Dan dia sudah bisa memahami kesepian kakak tertuanya. Sepanjang perjalanan kakak tertua, sekarang hanya dia yang tersisa, dan dia masih tak terkalahkan. Kesepian semacam itu, kebanyakan orang tidak bisa merasakannya. Dan sekarang, dia secara bertahap merasa seperti ini. Bahkan sekarang, hatinya juga merasa sedikit takut. Jika suatu hari, dia Mile berjalan sangat-sangat jauh, seperti mencapai akhir dari seni bela diri ini dan kemudian saat dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa teman-teman lama dan wanita cantik itu sudah tidak ada lagi. Memikirkan hal ini, tiba-tiba dalam hatinya merasa panik. Mile berhenti, alisnya berkerut dalam dan tangan kanannya sedikit gemetar. Dia tiba-tiba menyadari jika suatu saat dia benar-benar tak terkalahkan, tetapi orang-orang di sekitarnya sudah tidak ada lagi, apa gunanya? Tak terkalahkan. Mile memandangi jalanan kosong di kejauhan. Jika orang-orang di sekitarnya sudah tidak ada lagi, apa gunanya menjadi tak terkalahkan? Dunia manusia. Mile perlahan menutup matanya. Dia lebih memilih dunia berasap daripada langit yang sepi dan dingin. Memikirkan hal ini, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Mile. Saat ini, dia sudah berpikiran terbuka. Yang dia inginkan adalah dunia manusia, bukan surga yang sepi. Tak terkalahkan. Biarkan mengalir saja, ikuti arus. Jika suatu saat bisa menjadi tak terkalahkan, itu memang bagus, tetapi jika tidak bisa, memangnya kenapa? Bagaimanapun juga, ketiga orang yang tak terkalahkan itu semua adalah orangnya. Mile tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia membuka telapak tangannya, jiwa pedang dunia tiba-tiba mengalir keluar dari telapak tangannya. Setelah jiwa pedang ini muncul, mereka mulai berubah secara kualitatif. Pelatihan kultivator pedang yang dilatih adalah hati. Jika hati menerobos, maka pedang dapat menerobos. Setiap pemikiran dan niat adalah pelatihan. Hal ini serupa dengan pencerahan para kultivator lainnya. Hidup seringkali seperti ini, jika kamu dapat berpikir terbuka, maka kamu akan sukses di masa depan,
jika tidak dapat berpikir terbuka, kamu mungkin tidak mendapatkan apapun walaupun bekerja keras sepanjang hidup. Segera, jiwa pedang dipadatkan menjadi pedang. Sebilah pedang jiwa yang baru. Pedang ini memiliki gunung dan sungai di bagian depan. Di sisi lainnya adalah semua makhluk hidup. Melihat pedang jiwa di tangannya, Mile tersenyum dan berkata, mulai hari ini, kamu akan menyebutnya pedang dunia. Pedang dunia. Mile sendiri belum tahu, nama yang dipilihnya saat ini akan secemerlang apa di masa depan. Master pedang dunia, Mile Ye. Tentu saja, dia tidak punya kesempatan untuk pamer seperti ini. Namun, yang tidak dia ketahui adalah akan ada orang yang pamer untuk dia. Setelah kekuatan jiwa pedang dunia menerobos, kekuatan Mile secara alami meningkat pesat, terutama kekuatan dunia. Dia tampak jelas merasakan ada perbedaan dari sebelumnya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari samping, jiwa pedangmu ini sangat bagus. Mile menoleh dan melihat, tak jauh dari situ, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun hitam ketat dan bertubuh langsing. Karena gaunnya ketat, sosok wanita itu terlihat lebih berlekuk, terutama kedua kaki panjang itu ramping, seksi dan panas. Rambut panjang wanita itu diikat dengan pita, ujungnya berbentuk kipas dan tersebar acak tapi tidak berantakan. Ada 2 helai poni di antara alisnya dan sebatang rumput liar di mulutnya. Dia terlihat sangat keren. Wanita itu tiba-tiba bersandar ke dinding di belakangnya. Dia memegang pisau panjang di tangannya dan menatap Mile, kamu alang mengetahui tahu pencapaian besar. Mile tersenyum dan berkata, bagaimana memanggilmu? Wanita itu tersenyum dan berkata, orang lemah tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Saat berbicara, dia tiba-tiba menghunus pisaunya dan menebas. Puff! Tebasan energi pisau lewat. Pisau ini membuka dan menutup, seolah-olah akan membelah dunia menjadi beberapa bagian, sangat mendominasi. Kali ini, Mile tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Boom! Energi pisau menghilang tanpa bekas dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Mile tercengang. Dia barusan hanya melepaskan sedikit jiwa pedang dunia, namun tidak disangka bahwa sedikit jiwa pedang dunia ini dapat dengan mudah mematahkan energi pisau wanita ini. Mile melihat pedang dunia di tangannya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia menyadari bahwa dia sepertinya telah meremehkan jiwa pedang dunia. Di kejauhan, setelah energi pisau hancur, mata wanita itu sedikit menyipit, kamu benar-benar alang mengetahui tahu. Dan juga, mengetahui tahu pencapaian besar. Mile tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Wanita itu tiba-tiba berkata, apa kamu tidak ingin tahu namaku? Tapi Mile menggelengkan kepalanya, aku sudah tidak tertarik lagi sekarang. Mendengar ini, wanita itu bukan hanya tidak marah, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat, kamu punya kepribadian. Saat berbicara, dia memuntahkan rumput liar di mulutnya, lalu berjalan ke arah Mile, kenalan dulu, namaku Nelly Kong. Mile menggelengkan kepalanya, tidak mau kenalan. Wanita itu tiba-tiba berdiri di depan Mile. Dia menatap langsung ke arah Mile, tidak kenalan. Mile mengangguk, apakah kamu terkenal? Wanita itu berkata dengan serius, aku tidak terkenal, tapi kangen bilang kamu tidak kenal klan Kong. Mile menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu. Mendengar hal itu, wanita itu mengedipkan matanya dan berkata, alam asli, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Mile memandang Nelly Kong, aku benar-benar tidak tahu. Nelly Kong tersenyum dan berkata, menarik sekali. Tentu saja aku tidak menertawakan kamu, karena latar belakang kamu tentu tidak sederhana. Kamu bukan orang biasa, jadi menurutku kamu pasti pernah dengar tentang klan Kong. Mile tidak berkata apa-apa dan pergi.
Nelly Kong tersenyum dan berkata, kenalan. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, Nona, saat aku, Mileye berteman, aku hanya melihat karakter, bukan keluarga pihak lawan. Karena tidak peduli seberapa kuat keluarga ini, mungkin tidak lebih kuat dariku. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak lalu berkata, terus terang, di generasi kedua ini, aku, Mileye tidak punya lawan. Terima kasih. Bersambung.